Ini kulah tetap nggak bisa karena daya tampung di sini hanya 200-an. Nyala. Nah, kecuali di sini wudhunya di sini di bawah keran, bukan ambil dari bak. Kalau di keran boleh. Ya, mencuci ngambil di keran. Boleh, boleh. Shower. Tapi kalau shower itu kan kelas-kelas orang yang istilahnya yang bahasa umumnya orang mampu lah harus ini. Jadi ya, itu bersuci itu maksudnya pada saat mandi biasa, wudhu, setidaknya disiapkan tempatnya itu minimal 216 liter. Betul, disiapkan. Kalau kurang dari itu, kalau kurang terus kejatuhan najis itu tidak sah. Nah, namanya cecek. Kalau misalkan BAB kan nggak ngomong, Pak Ibrahim, saya tak BAB dulu ya kan, nggak ngomong, tahu-tahu kan. Ya kan? Jadi bab taharah itu memang menjadikan perhatian khusus, gitu. Nah, makanya nanti tak berikan di sini fasilitas di sini sebagai contoh nanti survei ke sana itu. Gitu. Nah, jadi 216 liter kok kejatuhan najis tidak bisa. 216 liter. Nah, alhamdulillah ada. Mantap. Bisa pinjam akunnya Mas ya? Bawa sana. Pinjam selamanya. Ya, 216 liter kejatuhan najis. Maka untuk mandi, untuk mencuci pakaian, untuk cebok, untuk wudhu itu tidak bisa, tidak sah. Karena kalau kejatuhan najis loh Pak ya. Nah, najis itu ini misalkan apa? Yang paling memungkinkan adalah ini Pak, mati ini Pak. Yang paling memungkinkan kalau najis itu biasanya umumnya itu tai cecek. Gitu. Biasanya yang paling sulit. Meskipun rumahnya di atap kayak eternit itu namanya cecek itu biasanya suka memang ya seperti itu. Berkeliaran gitu. Nah, itu kalau 216 liter kok kurang 200 kurang 216 liter kurang 215 gitu kejatuhan najis. Nah, terus nomor 2, lebih dari 216 liter. Kalau di sini Pak, ini ada bak. Ini bak 216 liter. Kurang dari 216 berarti berapa? 215 atau 200 liter. Nah, pokoknya kurang dari 216 itu. 216 liter. Kok kejatuhan? Cecek di sini. Nah, ini untuk wudhu, untuk mandi, untuk apa? Cebok, untuk mencuci pakaian itu tidak sah. Ini kan seperti itu. Kemudian tadi kan kurang 211 liter, itu kurang. Nah, sekarang lebih 216 liter kejatuhan. Kalau tadi kan cuma tai cecek yang kecil, sekarang kejatuhan. Misalkan apa? Tayo masih kita berubah itu apa? Tai tekek. Tai tekek, tai apa gitu lah ya, gede-gede itu misalkan. Ini contoh ya. Terus kondisi airnya ini berubah. Nah, ketika berubah, maka di sini juga tidak sah lagi. Itu karena sudah terkena najis. Nah, nanti kita cari solusinya. Itu kalau kondisi air. Jadi kondisi air itu sangat penting sekali. Terus caranya bagaimana?
Cara yang paling aman itu dia aja ada toren. Toren ini di sini tertutup rapat. Hanya air masuk, selang masuk saja atau peralon saja. Artinya tidak berpotensi kemasukan kotoran cecak, kotoran tai tekek dan sebagainya. Yang potensinya tekek dan toka dan cicak gitu. Terus di sini biasanya toren itu ada keran keluar, ya Pak. Nah, di sini, terus di sini mau pasang shower mandi, bisa? Pak, ini cuma 100 liter, bisa? Itu, torennya kecil, bisa, seperti rapot, karena ini prosesnya mengalir. Wudhu bisa, pasang keran, bisa, gitu. Nah, nanti makanya saya contohkan di sekitar sini, kebayang nanti biar kebayang. Kalau ini hanya teori, tapi minimal teori ini sudah agak tergambar. Nah, ini sebab gimana Pak? Bersihkan hajat besar itu biasanya orang bikin agak kecil kan? Iya, ya itu. Iya, makanya ada yang pakai dengan selang shower itu yang punya bertekanan. Nah, tapi itu kan harus mempunyai tekanan. Kalau tidak, dia nggak bersih juga. Ya, nah itu. Kecuali kloset yang duduk itu kan begitu ada sisa air, tekanannya kotoran langsung turun. Nah, kalau saya kloset jongkok, kalau saya duduk kan nggak ada ininya Pak. Rata-rata nggak ada. Umumnya di sini ya, saya punya kloset jongkok semua itu tuh. Nggak ada penampungan air untuk berojok kotoran. Rata-rata umumnya itu kecil. Ini kloset, di sini ada bak kecil. Ya Pak, ya tidak bisa. Nah, makanya bagaimana? Ini biarin bak kecil nggak apa-apa, tapi di sini ada keran. Kita ambil gayung. Yang gayung itu untuk cebok. Untuk cebok. Nah, air di sini yang tidak bisa untuk bersuci itu untuk ngotorin kotorannya. Itu solusinya seperti itu. Kalau kita, ya. Kalau untuk bersihkan cebokannya itu ambil dari itu. Ini ada di sini saja dari keran. Lama gitu ya. Ya iya. Makanya orang kalau tidak tahu hukum ini, coba Pak, kalau kita kesalahan ke sini coba dalam hal ini. Begitu salah di sini, mau sholat sampai jengkelitan itu nanti sholatnya tidak sah. Nah, makanya kenapa para ulama itu di kitab-kitab itu, nih kitabu toharot ini, kitabu ahkami toharot ini, di bab pertama, Fathul Qorib, bab pertama penting, gitu. Bukan. Berarti khusus itu kita paling tidak mungkin di atas 216 liter. Iya. Agak gede aja itu. Gede. Walaupun nanti pada waktu mencebok kerannya itu misalkan penuh tuh ya. Walaupun nggak dinyalakan kerannya nggak masalah kan? Pak, kalau penuh, kalau kecil apa gede? Yang gede Pak. Oh gede nggak masalah. Iya, kalau gede kan udah beda lagi cerita Pak. Iya. Kalau gede ya otomatis sudah bisa. Tidak kerannya tidak mengalir pun juga ukurannya gede. Maksudnya gede itu di atas 200. Misalnya begini, Bapak ukuran bikin panjang 1 meter, lebar 60. Misalkan ini ya, ini ada bak seperti ini. Tingginya rata-rata itu kan setinggi pusar tuh Pak, 1 meter. Ya aman. Tapi kalau yang tadi di pihak perumahan itu kan segitiga begini, itu belum cukupi Pak. Belum cukupi. Makanya solusinya harus pakai toren. Toren. Makanya saya itu pernah kemarin laporan begini, Pak, saya itu sholat tahajud rutin, sholat duha rutin, tapi kok kenapa saya kok ganjel gitu? Lah, maksudnya gimana? Itu orang dapat hidayah itu dilalai, di sini ada tanda ganjel. Kenapa Pak? Kok saya kok rasanya kok hambar, gimana itu? Salah di mana ya Pak? Syarat hukumnya sholat, ya kan sudah ngaji mas sampean gitu. Nah, begitu tak cek juga saya pengen ke tempat jenengan. Loh ternyata di perumahan itu bak mandinya seperti ini, untuk mandi, untuk wudhu gitu begini. Oh di situ. Ya, kalau orang dapat
petunjuk dari Allah itu delalahnya sesuatu yang keliru itu ya delalahnya ada nggak nyaman dan sebagainya gitu loh. Tapi kalau orang nggak dapat petunjuk ya, tapi itu jarang. Baru satu orang yang pernah ngomong saya. Gitu. Nah itu biasanya ya cuek lah gitu. Nggak bisa. Kalau mau membersihkan bisa. Bisa, tapi kalau mensucikan, hukumnya mensucikan sama membersihkan beda loh. Kalau lubangnya itu aja kan. Lubangnya nggak masalah. Jadi yang kita dari gayung, dari gayung itu untuk kotoran yang di BAB atau buang air kecil, yang di gayung. Nah, yang di mana? Yang di bak atau ember itu baru kotorannya. Solusinya seperti itu. Ya dulu siapa ya? Yang tak kasih tahu itu kamu siapa ya? Oh ya Isya. Gimana kamu mandinya itu apa ember segede itu? Nah, terus saya mandi di situ Pak. Coba di situ. Oh enggak, jangan gitu. Nah, kalau di sini kan tak kontrol terus perkembangannya. Nah, terus begitu. Termasuk kamu ya Bar ya dulu ya. Itu mandinya wudu apa sama BAB Bar ya. Itu di bak apa embernya kayak gitu. Nah, enggak boleh, harus pakai. Oh iya jauh Pak itu. Itu jauh, itu sedikit banget, itu kecil, itu ember itu kecil banget itu Pak, masih jauh. Mandi nggak boleh kan? Nggak bisa. Kalau mandi untuk membersihkan kotoran bisa, kotoran ya, kotoran istilah ada daki dan sebagainya boleh. Tapi setelahnya itu mensucikannya itu pakai yang dari keran, gayung gitu. Itu solusinya seperti itu. Jangan dipaksakan ember. Ember itu pakai mandi sabun ini. Ya kalau bersih tidak masalah. Ini ada ember. Ember. Terus kita mandi di sini. Mandi dulu aja, gue udah nggak salah. Udah bersih, pakai sampuan, pakai sabun dan udah selesai. Udah. Nah, terakhir baru di sini ada keran, ambil gayung, guyur. Tuh. Oh, aturan mandi itu seperti itu. Cebok juga itu. Nanti termasuk bagaimana caranya mandi di sini ada. Ini harus bahas tentang air mutanajis. Kalau sudah saya mau tanya Pak. Itu baknya itu ukurannya pas 216 atau lebih. Iya. Kita mandi kan, pakai sabun segala apa. Tapi pada waktu mau bekas sabun kita siram, basuh pakai air. Tapi percikannya itu masuk ke bak itu. Lah ya itu namanya mustakmal Pak. Mustakmal. Iya, nomor definisi nomor 2 itu. Itu apa itu? Tidak boleh. Apalagi bagas mustakmal itu bisa untuk wudu. Iya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Pakai keran. Itu solusi paling sederhana kan gitu. Ada biasanya gitu kan Pak ya. Mandi pakai sabun walaupun ukurannya besar kan. Kalau ukurannya besar gede enggak masalah, Pak. Kalau ukurannya besar enggak masalah. Ya besar, tapi pada waktu kita mandi percikan sabun. Enggak masalah kalau besar. Kan batasnya 219 liter. Kalau misalkan 300 liter, misalkan Bapak bikin ini, habis mandi, pakai sabun kan itu. Pakai sabun, basuh terakhir, percikannya ke sini. Loh ukurannya misalkan 300 liter, tidak masalah. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Tapi kalau untuk wudu, ya enggak masalah. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak masalah. Karena batasannya 219 liter. Kecuali sabunnya itu mandi itu kayak sampai berubah ini. Apa? Jadi orang lihat itu bukan air, itu air sabun. Wah, ya enggak sah. Masuk. Jadi nanti besok sampai teknis dan anak-anak khusus 5 itu tak berikan alat. Bagaimana cara efisiensi pakai sabun? Karena Rasulullah itu mengajarkan jangan berlebih-lebihan. Tak berikan itu loh. Apa namanya Bar? Kain apa? Kain kasa. Kain kasa nanti bagaimana cara pakainya, cara mandinya, secara kesehatan bagaimana gitu. Ini tak kalau Akbar apa sudah tahu mungkin ya, tapi mungkin kayak Sari Koneta barangkali belum pernah dikasih tahu. Mandi itu tidak boleh langsung diguyur. Maksimal itu dari pundak ke bawah. Lebih bagus lagi dari bawah ke atas, tapi kan sulit. Jangan langsung kepala. Gitu. Itu ada caranya. Karena beberapa kasus orang itu mandi langsung di sini, proses kepala itu panas, langsung terjadi stroke dan lain-lain.